Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi, yaitu dengan menggunakan Mayop untuk soal UKK tahun pelajaran 2023-2024, yaitu soal paket 1 UD Abadi. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara menginput saldo awal perusahaan. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menginput saldo awal perusahaan, di sini datanya kita ambil dari neraca saldo per 30 November 2022 ya. Jadi saldonya kita ambil dari sini ya, dari trial balance per 30 November 2022. Caranya, untuk mempermudah kita, layarnya saya bagi dua. Untuk menginput saldo awal perusahaan, kita ke menu setup, kemudian kita ke balance, kita klik account opening balance. Ya. Nah, cara penginputannya, yang pertama kita akan menginput kelompok aset. Untuk kelompok aset, ini yang kode awalnya 1 ya. Jadi dari cash in bank sampai dengan equipment accumulated debt. Ya, ini adalah kelompok aset. Yang mesti kamu ingat, aset itu saldo normalnya di sebelah debit. Jadi kalau misalnya nilai aset ada di sebelah kredit, itu berarti kita sebut sebagai akun kontra. Jadi kalau kamu lihat di sini, untuk aset yang nilainya ada di kredit, ini ada allowance dan ada equipment accumulated debt. Ya, dua ini adalah akun kontra. Nah, kalau akun kontra, ini cara penginputannya ke dalam Mayop, nanti kita buat minus, ya. Jadi sekarang akan kita input ya. Yang pertama untuk cash in bank. Cash in bank ini nilainya 828.500.000. Kamu buat di sini 828.500.000. Kemudian petty cash 10 juta ya. Kita buat petty cash 10 juta. Kemudian account receivable 366.300.000. Nah, allowance, ingat allowance ini adalah akun kontra ya. Jadi kita buat minus di sini. Kita klik min 12.800.000. Kemudian merchandise inventory 420 juta. Store supply 9 juta. Kemudian prepaid insurance 17.500.000. Kemudian prepaid rent 22.500.000. Kemudian equipment at cost 22 juta. Kemudian equipment accumulated debt ini akun kontra ya, 16.500.000. Jadi kita buat minus 16.500.000. Enter. Nah, berikutnya kita akan menginput kelompok liability ya. Kita akan menginput kelompok liability. Kalau kamu lihat di sini, yang masuk kelompok liability ini yang kode awalnya 2 ya. Jadi dimulai dari account payable sampai dengan Bank BRI Loan. Nah, untuk liability ini saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi kalau misalnya ada saldo di sebelah debit, itu disebut dengan akun kontra. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini, yang masuk kategori akun kontra itu adalah PPN income. Maka cara pencatatannya, ingat, nanti kita beri tanda min terlebih dahulu. Ya. Kita mulai input sekarang. Yang pertama untuk account payable nilainya 288.600.000. Kemudian expense payable 8.400.000. Income tax payable kosong, PPN payable kosong, PPN outcome 4.500.000. PPN income, nah PPN income ini merupakan akun kontra ya. Kita buat min terlebih dahulu 3 juta.
Kemudian Bank BRI Loan 300 juta. Nah, berikutnya kita akan ke kelompok equity. Ya. Untuk kelompok equity, ini yang kode awalnya 3 ya. Jadi ada dadang capital, dadang drawing, dan income summary. Ada 3 di sini. Nah, equity ini saldo normalnya di sebelah kredit. Jadi kalau misalnya saldonya ada di debit itu akun kontra, ya. Kalau kita lihat di sini dadang drawing berarti ini adalah akun kontra. Nah, sekarang kita akan input ya. Yang pertama dadang capital. Saldonya 922.650.000, ya. Kita langsung buat saja. Kemudian dadang drawing. Nah, dadang drawing ini akun kontra ya, sehingga akan kita buat minus terlebih dahulu. Maka akan kita ketik minus terlebih dahulu di sini. Kita buat minus terlebih dahulu 25.400.000. Kemudian income summary tidak ada ya. Selanjutnya kita ke kelompok income ya. Nah, kelompok income ini ada 3 ya. Ada sales return, dan sales diskon. Yang ada nilainya hanya sales saja. Dan ingat, untuk income ini saldo normalnya di sebelah kredit. Berarti sales ini merupakan saldo normal ya. Kita tinggal input saja nilainya. 554 juta. Sales return kosong, free collected kosong. Berikutnya cost of goods sold. Nah, untuk kelompok cost of goods sold ini yang kodenya 5 ya. Jadi ada 2 ya. Ada cost of goods sold dan free paid. Nah, cost of goods sold ini saldo normalnya di sebelah debit. Jadi dua-duanya ini merupakan saldo normal. Berarti kita tinggal input saja nilainya. Yang pertama cost of goods sold nilainya 229.400.000. Kita tinggal catat saja 229.400.000. Kemudian prepaid 8.800.000. Nah, berikutnya kita akan ke kelompok expand ya. Untuk kelompok expand ini yang kodenya 6. Ya, kalau kamu lihat untuk kelompok expand ini yang kodenya 6. Dimulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Dan expense ini saldo normalnya di sebelah debit ya. Jadi kalau kita lihat di sini semua saldo normal. Berarti kita tinggal input saja. Yang pertama untuk advertising expense ini nilainya 4.400.000. Kemudian telepon internet and electricity expense 11.400.000. Store supply 4.950.000. Bad debt kosong, depreciation expense 16.500.000. Kemudian insurance expense 14.300.000. Rent expense 23.300.000. Wages and salary 36.300.000. Other operating expense 19.267.000. Selesai untuk kelompok expense ya. Berikutnya kita ke other income. Untuk other income ini yang kode awalnya 8 ya. Jadi hanya satu yaitu interest revenue dan saldo normalnya di kredit. Jadi kita tinggal pindahkan saja nilainya 5.800.000. Kemudian other expense. Other expense ini ada 3 ya, ada interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Semua saldo normalnya di sebelah debit. Berarti kita tinggal input saja nilainya 8.800.000 untuk interest expense. Kemudian untuk bank service charge 6.600.000. Dan terakhir untuk income tax expense 5.033.000. Nah, selesai untuk penginputan saldo awal akun. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kamu lihat nilai amount left to be allocated. Nah, di sini harus 0. Ya. Jadi kalau nilai amount left to be allocated 0, itu berarti pekerjaan kita sudah benar. Bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita oke. Nah, tahap berikutnya kita akan menginput daftar saldo customer dan supplier.
Tapi untuk penginputan daftar customer dan supplier, ini akan saya jelaskan di video pembelajaran berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.